Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku, Haira9782. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa berbagi kegiatan aku lagi. Di hari ini tuh aku ingin mengecilkan baju gamis, motong celana panjang dan menjahit sobek. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana aku mengerjakannya, yuk ikuti video aku kali ini. Nah, ini kita mau ke belakang ya teman-teman, mau memotong baju gamisnya itu. Tidak hanya dipotong, tapi aku mau membentuk lingkar dadanya, membentuk ulang, karena yang kebesaran itu di bagian dada ya teman-teman. Nah, ini bajunya kayak gini, ada kerut-kerutnya kayak gitu, melingkar dari bahunya sampai ke bagian bawah dada gitu. Nah, untuk memotong sendiri lingkar kerung lengan ini kita bentuk baru untuk membuat kecil dadanya ini, itu nggak boleh dipotong sama rata ya teman-teman, antara yang depan dengan yang belakang. Jadi yang belakang kita lebihin dikit gitu untuk supaya nanti pas dipakai nggak narik-narik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau motongin lengannya ini kita ikutin aja seperti pola semula ya teman-teman. Nah, ini aku memotong celananya juga, ini udah aku garisin, yang mau dibuang hanya bagian yang lama saja, jahitan lama itu udah dipotong, nanti kita akan jahit kembali selebar yang kita potong itu. Nah, ini tuh jahit sobek, aku mau lihat ini sobeknya di mana aja. Rupanya ini sobeknya di atas, bawah, dan ketek. Oke, kita lanjut ke depan lagi untuk menjahitnya ya. Sebelum aku lanjut untuk menjahit ini celana, aku obras terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti hasilnya lebih rapi aja gitu. Nah, ini udah aku obras, aku lanjut untuk menjahitnya ya di bagian bawah ini. Untuk teman-teman yang masih belajar dalam menjahit, ini pakai sentimeter aja kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau aku dulu masih baru-baru ngejahit, aku pakai sentimeter kayak gini. Nah, setiap jalan dikit aku senti, jalan dikit aku senti. Memang awalnya sih lambat ya teman-teman. Cuma kalau udah kebiasaan kita seperti ini, nanti dia bisa rapi dengan sendirinya gitu. Jangan lupa juga patokan mata kita di sepatu mesin itu ya teman-teman, agar nggak geser. Nah, kayak gitu dia hasilnya. Nah, ini tuh dua-duanya udah aku jahit tadi ya teman-teman, cuman yang sebelahnya tuh nggak kerikot aja. Nah, ini tuh udah selesai. Nah, kayak gini dia hasilnya. Nah, oke, sekarang aku lanjut untuk menjahit yang baju gamis yang tadi itu. Nah, ini tuh menjahitnya tuh ya mudah aja gitu ya teman-teman, jadi tinggal kita jahit aja tadi yang bagian kita gunting. Kalau aku lebih senang menjahitnya tuh dari bagian bawah dulu ya teman-teman, jadi bagian atas nanti mengikuti saja. Kalau kita dari atas, biasanya ke bawahnya tuh sering gak akur. Nah, ini aku mau jahit dulu lagi yang di sebelahnya lagi ya teman-teman. Yang belum rapi guntingannya kita rapikan dahulu. Nah, seperti itu. Nanti tuh kalau udah selesai dirapiin baru kita jahit. Nah, kayak gini kita jahit juga yang di sebelahnya tadi, lalu kita jahit tangannya. Apabila sudah pas, nanti kita sambungkan lagi ke bagian lingkar lengan. Nah, ini aku obras dulu bagian bawahnya ya, biar nggak banyak yang berudul gitu. Nah, ini aku masih mengobras ya teman-teman. Nah, udah selesai mengobrasnya, langsung kita jahit yang rempel-rempel di bagian lingkar kerung lengan ini. Tujuannya agar lingkar kerung lengannya ini tidak melebar ya teman-teman ukurannya. Nah, kayak gini, kita jahit kayak gini biar nggak melebar ukurannya. Nah, setelah kita jahit kayak gini, kita langsung sambungkan ke lengannya yang tadi itu. Tapi apabila lengannya ini nggak klop, kita jahit dulu ya teman-teman, kita kecilin, kita klopin sama si lingkar kerung lengannya ini. Nah, kayak gitu. Apabila udah klop, kita lanjut untuk menjahitnya kembali. Nah, kayak gitu. Kita kecilin sedikit gitu. Terus nanti baru kita satuin ke lingkar kerung lengannya ini. Nah, kayak gitu. Kalau aku sudut ke sudutnya itu aku
merengin gitu ya teman-teman, biar nanti ketika dipakai sama orangnya itu nggak narik-narik gitu. Nah, atau kita lebih ke pengen membuat nyaman si pemakai kayak gitu. Nah, sambil menjahit lingkar kerung lengan ini, bagi teman-teman yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Nah, aku lanjut ke videonya lagi. Nah, ini aku mau nyambungin yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya lagi seperti itu juga ya teman-teman. Kalau dia ini nggak klop, nggak sama gitu, kita samakan dulu. Kita kecilin dikit bagian lingkar kerung lengannya atau bagian lengannya ini. Nah, ketika kita mengukur kan kita udah tahu nih lingkar dadanya tuh seberapa banyak yang harus kita kecilin atau kita besarin nih. Nah, ini tuh kan udah kita tahu. Jadi kalau kita nggak bisa mungkin mengecilkan di bagian dada, ya udah di bagian lingkar kerung lengannya ini kita kecilkan di bagian bahu atau di bagian lengannya tadi kayak gitu. Nah, ini udah selesai aku pasangin tangannya. Ini kayak gini bentukannya ya teman-teman. Udah kecil dari yang tadi awalnya gede banget gitu. Nah, kayak gini. Dia membentuk lingkar kerung lengan baru ya, seperti ini. Nah, kalau kita nggak gunting membentuk lingkar kerung lengan yang baru, kita mengikuti lingkar kerung lengan yang lama, hanya kita kecilkan saja sedikit gitu, makanya rada-rada nggak enak itu ya teman-teman, rada-rada narik-narik gimana gitu, kayak gitu. Nah, ini benang per benangnya harus kita lepasin, kita rapiin gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut untuk menjahit di bagian bawahnya. Bagian bawahnya tadi udah aku obras, jadi tinggal aku jahit aja. Nah, biar jahitannya ini bisa rapi, kita patokannya di sepatu mesin. Ini aku nggak menjahitnya dengan lingkar kerung, aku tidak menjahitnya dengan sepatu kelim ya, sepatu lilit, tapi aku menjahitnya dengan sepatu biasa. Tadi udah aku obras, lalu aku jahit gitu aja. Nah, ini udah selesai dan aku udah ngobras tadi si lingkar kerung lengannya. Berarti ini baju gamis udah finishing ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk menjahit sobek lagi. Nah, ini bentukannya kayak gini, udah kecil, udah lebih cantik dari yang tadi yang gede itu ya teman-teman. Oke, kita gulung aja, kita masukin ke kantongnya yang tadi. Sekarang kita mau lanjut untuk menjahit sobek. Nah, jahit sobek di sini kalau aku sering double-doublein gitu ya teman-teman. Masalahnya tuh jangan sampai nanti si yang punya baju ini baru hari ini ngambil jahitannya sama kita, besoknya udah datang lagi karena sobek lagi. Jadi kan kita nggak enak gimana gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku double-doublein gitu. Nah, ini videonya udah hampir selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.